wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah, pada yang dihormati Ustadz Budi Iwan, Ustadz Iwan Setiabudi, mudah-mudahan barokah ilmunya, manfaat, Allahumma amin. Ustadz Zainal Fanani yang dihormati Ustadz Nurrizal, yang dihormati Ustadz Edi, yang dihormati Ustadz Rizky, mudah-mudahan diberikan sehat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pembimbing asrama masing-masing, bapaknya, ketua kamar, ketua apalagi ya, banyak nian, ketua suku ya, kepala suku. Nah, anak-anak mahasiswa putra dan putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pertemuan ini mari kita panjatkan puja syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat lahir batin, amin. Mudah-mudahan orang tua kita yang di rumah diberikan sehat lahir batinnya, diberikan rezeki yang barokah, bisa hadir di Mekah Madinah. Juga kita yang sekolah di Unsri ini semakin berkah unsrinya, dosen-dosennya sehat, rektornya sehat, santri-santrinya yang ngaji juga diberi sehat, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ngajinya pakai kitab tanya jawab, karena untuk belajar bersama-sama. Mulai saya buka dari bab kita hidup, kita berakidah, kita bertauhid, kita berfikih untuk bersama-sama memperbaiki ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya menjaga akhlak tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Budi. Penting menjaga akhlak itu, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada dosen, ada akhlak kepada teman kita, bahkan adik kita. Namanya akhlak. Ini. Para santri, mahasiswa ini yang saya hormati, di dalam agama Islam, sebelum kita melaksanakan yang lain, dikenalkan namanya Arkanul Islam. Ada rukun-rukun Islam. Ada Arkanul Iman, rukun iman. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, rukun Islam loh. Rukun Islam yang pertama syahadat. Keliru tadi. Syahadat, terus sholat, terus puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Khusus haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak usah. Ada juga Arkanul Iman, Sittatun. Rukun iman itu ada. Nah, hafal semua? Aku mau tanya ya, mahasiswa kok nggak hafal, repot ini. Diganti Mahateka. Nah, ada rukun Islam, ada rukun iman.
Nah, rukun iman ini yang sudah kita laksanakan, bahkan sudah kita amalkan, ya, ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah itu harus kita imani dan kita yakin Allah itu ada. Nah, yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Ada berapa jumlahnya? 10 yang wajib dihafalkan dan diketahui. Kalau malaikat jumlahnya ada berapa malaikat? Ribuan, bahkan jutaan. Ini malaikat yang ikut ngaji saat ini lebih banyak daripada sampean semua. Jin pun banyak, lebih banyak ini. Kayaknya ini sebagian jin ini yang jin. Nah, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, Rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Keenam, qadha dan qadar. Nah, maka kita sebagai muslim itu awalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadatain. Kita sebagai orang muslim, pertama kali sebelum melaksanakan sholat, puasa, haji dan amalan yang lain harus meyakini syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ada yang non muslim datang ini? Ada enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belajar itu enggak apa-apa. Tuhan kita sama. Tuhannya orang Islam, orang Nasrani tetap Allah. Tetap semuanya satu Tuhan. Kalau Tuhan dua rebutan nanti hujannya, satu minta hujan, satu enggak. Yang jualan es minta panas. Yang lagi jemur padi minta panas. Yang lagi nanam cabai minta hujan. Maka Tuhan kalau dua pasti bingungan, akan bisa berlaku. Maka di sini kita meyakini Tuhan itu satu. Tuhan siapapun tetap satu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Hati kita bagaimana hati kita? A'lamu wa a'taqidu biqalbi. Hati-hatimu yakin dan meyakini dengan hati bahwasanya la ma'buda illallah bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang sembah yang hak kecuali Tuhan alias Allah. Itu. Harus yakin kamu. Jangan sampai duit kamu jadikan Tuhan, mobil kamu jadikan Tuhan, tanah kamu jadikan Tuhan. Akan tertipu sampean. Maka Tuhan kita yang wajib kita sembah, yang hak, ingat, yang hak, ingat. La ma'buda illallah, yaitu Allah. Nah, sekarang ini banyak yang menuhankan pemerintahan. Pemerintahnya rubuh semua. Banyak memenuhankan duit, dia bangkrut, rusak semua. Maka Tuhan yang hak kita sembah adalah Allah. Wa annahu ghaniyun amma siwahu. Allah itu maha kaya. Ya. Yuk. Amma siwahu muftaqirun ilaihi. Apapun butuh kepada Allah. Siapa yang enggak butuh Allah? Ayo, siapa yang enggak butuh Allah? Orang yang ateis. Ateis itu masih butuh pada Allah itu. Sekarang gini, Allah itu enggak butuh bukti kamu sembah. Disembah dan disembah, dipercaya enggak dipercaya, Allah tetap ada, yaitu Allah. Nah, kalau ateis enggak percaya, silakan. Percaya atau enggak Anda, Allah tetap ada. Enggak perlu bukti loh ya. Kalau cinta kan perlu bukti. Wah, itu orang itu cinta dengan saya tapi enggak pernah belikan baju ya. Berarti cintanya monyet. Cintanya apa? Palsu. Apakah cinta itu, saya mau tanya bapaknya, apakah cinta harus diberikan apa-apa?
Saya bertanya, apakah orang yang cinta harus diberikan apa namanya? Bukan kudung, sendal, ya? Tidak kan? Cinta itu banyak di mana? Loh, iya dong ini. Cinta itu tempatnya di gambarnya kan hati itu. I love you because you ready. Hal istatok tum bil lughatil arabiyyah. Mantok. Alhamdulillah. Ya ini canda-canda biar nggak terlalu pening kamu itu. Sudah pening kiriman belum datang. Ngaji tambah pening. Jadi ngaji kita refleks nanti tanya. Nah, segala sesuatu di dunia ini butuh kepada Allah. Ini kullu ma'adahu. Ya, jadi segala sesuatu ini butuh kepada Tuhan, butuh kepada Allah. Kalau ada orang yang ateis atau nggak percaya dengan Tuhan, yaitu terserah mereka nggak percaya. Karena apa? Tertutup oleh nafsunya itu sendiri. Makanya dunia ini nggak dibahasakan malaikat, dunia dibahasakan manusia yang semua asal mula punya nafsu. Nafsu kita nggak bisa hilang. Nafsu pengen sekolah, nafsu pengen ngaji, nafsu pengen berjualan, nafsu pengen jadi dosen, nafsu pengen ini keinginan namanya nafsu. Namanya nafsu. Nafsu yang paling terang, nafsu yang paling anteng. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnatil ji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nah itu nafsu yang paling tenang. Mana paling dekat dengan Tuhan itu nafsu itu. Kalau nafsu amarah itu 50% setan, 50% malaikat. Itu nafsu. Nah. Ma'adahu kullu nafsin wa ma hatara bi balik lam takhid sahibatan. Apabila Anda ya Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat yang suci. Jadi Allah itu suci dari sifat-sifat yang Anda bayangkan. Angkuli naksin dari segala kekurangan. Jadi Allah itu kadang-kadang ada yang nggak terima. Ya Allah, saya sudah berdoa, tapi kenapa kok nggak kabul? Itu pacar saya sudah patekai tiap malam 300 kali, kok masih digondol orang ya Allah. Ini berarti nggak terima apa yang ditakdirkan Allah. Ya Allah, dosen saya sudah saya patekai supaya lancar skripsi saya, kok masih susah ya Allah. Karena dosennya nggak nyambung. Maksudnya itu kamu patekainya kurang yakin. ya. Maka wa ma khatara bi balin lam yattakhid sahibatan. Apapun yang Anda kerentekan, bayangkan, hadirkan dalam hati kalau Allah begini tidak sama. Kamu bayangkan Allah itu di langit sana ya, begini mungkin pakai kerajaan, itu salah. Atau pernah kamu bayangkan apakah Allah ini lagi bagi-bagi rezeki ya? Salah semua itu. Karena Allah tidak bisa dibayangkan seperti itu. Kalau saya bayangkan, berarti apa yang hadir dalam hatimu itu semua khotok dan salah. Akan timbul Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu sendiri. Ya, paham ini enggak? Mahasiswa kok enggak paham ini? Makanya ngaji bareng-bareng biar paham. Hidup itu biar enak. Punya duit santai, nggak punya duit tambah santai. Bisa nggak duit? Belum bisa sampai sekolah dulu yang ya, santai. Karena apa? Yakinnya pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu sudah tawakalnya berapa tinggi, maka tidak akan dia hidup miskin, kaya, apapun nggak akan apa ya? Gimana? Kalau kita ngomong nggak akan mengeluh kesah. Jadi relax. Ini saya ajari relax. Lam yattakhid sahibatan. Allah tidak punya istri, wala waladan, dan Allah tidak punya anak. Wala yasulu fi dzati, tidak ada persamaan dengan bentuk zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah itu sendiri. Wa af'ali, pekerjaannya Allah. Ahadan, satu pun tidak ada yang bisa menyamai kerjaan Allah. Apakah Allah butuh ini? Enggak.
Allah tidak butuh siapa-siapa, tetapi siapa-siapa butuh Allah. Ada pertanyaan? Loh Pak Yai, Pak Ustadz, apa kok Allah bicara malaikat? Loh, yang butuh kerjaan itu malaikat apa Allah? Saya mau tanya. Rektor bikin dosen, sampai adanya santri, sampean. Dan sekarang gini, saya mau tanya. Nyiptakan air dengan wadahnya air duluan mana? Loh. Nah, ini pertebaan ini, ya. Saya mau tanya ini, duluan airnya apa duluan wadahnya? Siapa yang ngomong duluan wadahnya tadi? Saya ngomong, duluan kepalanya apa duluan pecinya? Berarti yang butuh itu peci apa kepala? Kepala. Peci. Saya mau tanya. Yang butuh ini kepala saya apa peci ini? Yang butuh kepala. Saya mau tanya, jawab yang benar. Ayo. Saya mau tanya, ayo yang nggak bisa jawab saya coba berdiri. Saya mau tanya ini sekarang. Ini baju toh? Warnanya apa? Putih. Kalau saya ngomong hitam. Hitam apa putih? Putih. Ayo supaya merem semua, merem. Warnanya apa ini? Berarti warna itu nggak ada ketika Anda itu terjam. Paham? Makanya cantik tuh nggak ada kalau yang deketi orangnya terjam. Makanya kalau cari cantiknya, carilah kesetiaannya. Anda akan tertipu cantik karena pas berubah, ganteng pun akan berubah. Tapi kalau setia hatinya tidak akan berubah sampai akhir zaman pun. You understand? Wassallallahu ala Muhammad. Terus ngasihnya, terus. Nah, ternyata yang butuh wadah ini adalah ini butuh air. Karena bikin wadah ini supaya dimasukin air. Berarti malaikat itu butuh kerjaan dari Allah, bukan Allah butuh malaikat untuk dikasih kerjaan. Paham enggak? Terus malaikat katakan Nabi, Allah katakan Nabi. Loh, justru Nabi itulah yang butuh perintah dari Allah, bukan Nabi yang memerintah Allah. Berarti semuanya ini af'al sifatnya tidak ada yang bisa menyamai Allah itu sendiri. Ya apa yang Anda kerjakan sama. Kamu batin apakah Allah itu seperti ini? Oh salah. Wa ma khatarul balika. Apapun yang Anda bayangkan akan salah. Nah, dulu kecil saya, bayangkan Allah itu di atas, begini. Nah ini salah semua. Jadi Tuhan, paham? Yang kedua, wa mana asyhadu anna Muhammadullah a'lamu wa ataqidu biqalbin wa amil ghairi anna sayyidina Muhammadan bin Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Saya meyakini yang kedua sesungguhnya Nabi Muhammad adalah yakin hati saya dan mengiktikkan dalam kalbu saya Nabi Muhammad bin Abdullah adalah utusannya Allah. Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad Indralayo. Ila kafatil khalqi, Nabi Muhammad diutus seluruh makhluk. Dipahami? Seluruh makhluk. Makanya itu ada makhluk, ada dua, malaikat dan jin itu yang diutus Allah untuk dibenari oleh Rasulullah. Ini Nabi Muhammad. Makanya jin itu juga ibadah, sholat, ya. Jin itu juga sholat, juga puasa. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali keduanya, jin dan manusia,
menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang kesurupan diobati bisa baca Yasin. Yang ngobati yang ruqyah baca Yasin, dia baca Yasin sama hafalnya. Ternyata hafal jinnya sama yang ruqyah. Ada kan Ustaz? Iya kan? Nah, jangan dianggap kita saja yang bisa baca Yasin, tahlil. Bukan, jin itu juga bisa. Malah duluan jin nih gampangnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Jin dulu baru manusia. Makanya jin itu kalau ada sujud petahin. Zikir sehari semalam kuat. Sampai kalau zikir pakai HP kuat 2 jam. Kalau megang Quran pasti tenggelam. Allahumma tidurana wa ngelamunana. Nah, ini yakin hatimu Nabi Muhammad adalah utusan Allah ila kafatil khalqi mara rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam, seluruh agama, seluruh alam ini selainnya apapun selain Allah namanya alam. Kalau yang berubah alam namanya. Paham? Paham? Pertama itu dalam kita ibadah, dalam kita sholat harus kenal dulu dengan Allah ya, harus kenal dulu dengan Muhammad ya, karena kita kesaksiannya kita adalah kepada Allah dan Rasul. Nah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau aku tidak menjadikan engkau wahai Muhammad, tidak akan aku jadikan cakrawala dunia ini. Jadi adanya Anda semua, adanya saya karena Allah mau ciptakan Nabi Muhammad. Bukti ini ketika Nabi Adam kesepian di surga, beliau minta teman, maka diciptakan Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri dipatah, dijadikan manusia wanita yaitu Siti siapa? Bukan Siti Markonah loh ya. Nanti dikira Markonah. Siti Hawa. Maka ketika mau dipegang, ya Adam belum halal bagimu. Kalau nggak halal jangan pegang-pegang. Makanya haram ditata. Belum halal tangannya orang dipegang-pegang. Paham? Makanya bagaimana? Terus bagaimana ya malaikat Jibril? Saya mau megang ini Hawa. Ya dimahari dulu. Apa maharnya? Sholawat. Sholawatnya bagaimana? Ini saya ajarin. Maka diajarin sallallahu ala Muhammad. Adam protes. Ya Jibril, orang pertama kan saya, kau gak sallallahu ala Adam, kok sallallahu ala Muhammad? Udahlah, Adam gak usah banyak pertanyaan. Udah itu aja, karena besok dari zuriatmu akan ada namanya Muhammad dan adanya engkau karena sababiah adanya Muhammad Rasulullah. Ya, makanya halal sah yang namanya Hawa menjadi istrinya Nabi Adam, dan itu wanita tercantik sebelumnya karena nggak ada manusia lain kecuali itu. Ya nanti di surga nggak ada yang umur 40-80 nggak ada, adanya cuma 33 tahun. Semuanya lanang perempuan 33 dan paling sedikit istrinya adalah 40. Kalau di dunia istrinya 2 berarti 42. Kalau di dunia ini istrinya 3 berarti 43. Yang 3 tergantung istrinya nanti toat gak. Kalau gak toat ya dicerai, nanti gak ikut tangga. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang perempuan itu pernah nikah satu, suaminya nikah lagi, nanti suruh milih. Di akhirat suruh milih kamu. Kamu belum nikah kan? Belum laku juga. Nah. Kalau laku pun jangan dulu karena berdua. Ya. Nah, ini milih. Oh saya pilih suami saya setelah ini atau istri pertama, monggo nanti akan ikut di akhirat seperti itu. Tapi kalau laki-laki bisa banyak istrinya. Apalagi yang banyak salawat minimal istrinya 500. Dan kekuatan orang satu 100 kuda. Wah, seneng era gue ngomong ini. Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Monggo
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang nanya masalah ini? Masalah tauhid tadi, dua tadi, syahadat Allah dan Rasulnya. Saya kasih waktu 5 menit pertanyaan sebelum menginjak perjalanan yang selanjutnya. Itu kekuatan lanang sektor. Ini ya, kalau nggak paham nggak usah tanya daripada ruwet. Oke tadi kalau nggak paham nggak usah tanya, karena malah repot sampai. Yang selanjutnya, setelah kita meyakini Allah dan Rasulnya, summa yajibu alaihi ayata'allama syurutas sholati wa arkanaha wa mutaritaha wa mubtilatiha. Jadi setelah yakin dengan Tuhannya, maka diperintah untuk belajar mengetahui tata cara sholat, ya, syaratnya sholat, rukunnya sholat, perkara yang membatalkan sholat. Ini penting loh. Karena apa? Sebelum sholat kamu harus yakin dulu. Makanya mau sholat persiapan asyhadu alla ilaha illallah. Mau sholat tuh, kalau mau sholat itu disunahkan baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Baru baca apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas. Disunahkan itu sebelum melaksanakan sholat. Karena alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati. Karena apa? Biar enggak diganggu setan kamu sholat. Itu dalam kitab Hidayah itu Hidayah ya. Hidayah seperti itu. Karangan Imam Ghazali. Ya. Dibaca. Ada yang mana kiblat? Dibaca contohnya kiblatnya sana saja. Nah ini. Nah. Fasyurutuha isna asyara. Al-awalu taharatus shawbi wal badan. Syaratnya sholat itu ada 12. Yang pertama taharatus shawbi wal badani wal makani. Sholat harus syaratnya suci pakaian, suci tempat, suci badan. Pakaiannya bersih, sajadahnya bagus. Lupa enggak mandi besar. Semalam mimpi ketemu Dewi Persik. Kalau yang perempuan mimpi ketemu Arjuna, si siapa Umar, atau si Parijoto, Parwoto. Nah, maka sholatnya tidak sah. Wudunya pas, santai, nggak ada gelas kecil, ya. Sajadahnya bagus, bajunya ada tainya, sarungnya, celananya kencing kemarin tidak cebok. Ada nggak yang seperti itu? Habis airnya agak cebok. Aduh, sudah kencingnya berdiri, nggak cebok lagi. Kalau perempuan jangan berani-berani kencing berdiri, bisa nyebar kemana-mana. Paham? Suci apa? Syaratnya sholat suci apa? Tempat, badan, pakaiannya bagus, badannya juga bersih dan suci. Tapi sajadahnya setahun nggak dicuci. Setahun nggak dicuci dan di situ ada najisnya, telek kecak dan macam sebagainya. Maka sholatnya tidak sah. Paham itu? Dari apa sucinya? Minan najasati, dari beberapa najis. Bahaya al-khamru, najis adalah khamr itu najis. Maka khamr itu hukumnya haram. Ini di Quran innamal khamru, Pak, bukan innamas sabu nggak ada. Innamal narkoba nggak ada. Maka khamr itu memabukkan. Segala apapun yang memabukkan hukumnya haram. Contoh
Sampai minum Power App. Power App 5 botol kamu ambil sampai dijeng. Apa dijeng itu? Ya pusing, mabuk, maka hukumnya minum Power App yang bisa memabukkan hukumnya haram. Makan hukumnya mubah, tapi kalau sampai kekenyangan, sampai terlalu kenyang, maka hukumnya haram. Minum hukumnya mubah, minum silakan, enggak minum silakan. Tapi sampai kepelempokan, apa pelempokan itu? Apa ya? Ya kebanyakan, maka hukumnya haram. Makanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Dari perbuatan setan. Lagi itu najis. Wal baulu dan air kencing najis. Wal ghaitu tae. Tahu tae? Apa ya? Tai. Nah, ini najis. Warausu dan tai teletok itu loh, tainya sapi, apa namanya? Apa kamu kalau tainya sapi? Apa bahasa misalnya? Letong. Kalau bahasa kita teletok gitu. Wadamu, darah. Wal qaihu, nanah najis. Wal qaihu, mutas. Muntah-muntah itu wal kalbu anjing, wal khinziru babi, wa far'u ahadima anak-anak anjing dan babi semuanya najis. Walaupun yang keluar dari babi itu kucing ataupun anjing melahirkan kambing, maka tetap hukumnya najis dan haram. Paham? Wal maitatu dan bangkai, wasya'ruha rambutnya bangkai, wadilfuha teracaknya. Apa teracak itu? Kuku-kukunya tuh teracak itu ya, wadilfuha. Wajilduha kulitnya, wa'atmuhuma illa maitatal adami kecuali bangkainya manusia, wasamaki wal jarodi air laut, iwak laut itu semuanya halal dan tidak najis. Walaupun babi laut, ular laut, putri duyung pun halal. Kalau memang dia tidak laut. Kecuali putri duyung yang sudah naik ke unsri sini, ini haram kalau didekati sebelum halal. Nah, ini putri duyung apa putri dayang? Ini yang hadir ini putri duyung apa putri dayang? Ada yang nanya? Jadi manusia itu bangkainya tidak najis dan seluruh ikan yang ada di lautan. Paham? Semuanya walaupun sudah busuk, bahkan di sini di Palembang namanya pekasam. Pekasam itu ikan yang sudah dibusukkan, ya, yang sudah ada warna apanya itu, belatungnya itu belatung yang ada pada ikan hukumnya halal. Paham? Jadi ikan itu loh ya, ditumpuk itu ada itu. Nah, wal jarat belalang itu yang halal, belalang yang terbang itu bukan walang kadung itu bukan. Apa walang kadung itu? Ada belalang yang kurus terus ini yang panjang hijau itu haram itu. Yang belalang halal yang belalang kayu itu tahu nggak kamu? Yang terbang di pohon singkong itu, itu halal itu. Termasuk jangkrik apa sih jangkrik zaman? Sama kan? Jangkrik itu halal digoreng. Capung. Laron enggak boleh. Laron yang ini tahu laron kamu? Yang di lampu itu kan dia ini itu haram. Jadi itu. Haram itu enggak boleh, itu dibayar enak itu. Tapi hukumnya haram.
Kalau wal mudzakkar wa akluha dan hayawan yang memang disembelih untuk halal dimakan tidak najis. Disembelih loh ya. Beda kalau yang tidak disembelih. Kalau ikan laut tidak perlu disembelih. Walaupun sudah mati tetap halal. Ini. Ada yang tanya masalah ini? Ini penting, ini perkara najis ini. Ya, ada tanya? Ya. Enak ini, pinjam nah ini. Nanti sama Mbak itu ya, Mbak itu. Ya, kamu operatornya Mas. Kamu tadi dirjen toh? Besok yang dirjen perempuan. Ya, perempuan dulu. Yang mau tanya. Ini penting ya, karena dibahas ini biar hati-hati kita. Itu hidup nggak kalau nggak pakai ini? Ini aja. Yang mati ini. Cek. Ini masih mau. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Kan tadi pakaian termasuk harus suci ya Ustadz ya. Kita tuh biasanya memahaminya bahwasanya bersih itu sudah suci. Nah, aku pernah dengar ceramahnya Buya Yahya bahwasanya kalau misalkan kita nyuci pakaian itu ada ininya juga supaya pakaiannya suci dulu baru nanti bersih. Nah, tapi di sana dijelasin kalau misalkan kita nyucinya pakai mesin cuci. Jadi aku belum tahu kalau misalkan yang kita nyuci pakai tangan itu gimana. Terima kasih Ustaz. Ya, satu lagi. Apa itu enggak itu? Ya, satu lagi siapa? Satu lagi. Ya udah ini dulu Mbak ya. Orang melaksanakan ibadah harus suci pakaian. Salah satunya pakaian ini ada yang mencuci pakai mesin cuci. Yang penting pakai mesin cuci, entah pakai tangan. Yang penting membilasnya dengan air yang bersih dan suci. Jangan membilas loh ya. Kalau baru pertama nyuci, dibilas 1, 2, atau 3 kali sudah dianggap suci dan mensucikan ataupun suci, bukan bersih. Kalau suci itu insya Allah mesti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Yang penting caranya di situ diulang berapa kali. Nah, ini. Bukan cuma bilas, tahu bilas kan ya? Membilas itu jangan cuma sekali. Pakai air itu kalau bisa pakai panduran. Kalau bisa, kalau pakai itu suci juga enggak masalah. Enggak masalah, tapi bukan cuma sekali. Biar najis itu benar-benar hilang. Ini. Bilasnya pakai deterjen tidak masalah. Kalau yang namanya bilas kan sudah dipakai deterjen baru dibilasin toh, tidak masalah. Itu deterjen itu bisa membantu untuk menghilangkan kotoran-kotoran termasuk najis-najis bisa hilang dengan deterjen. Walaupun nggak pakai deterjen itu pun bisa hilang dengan syarat tokmun walaunun waraikun, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Bau, warna, rasa hilang najis itu, maka di situ boleh, berarti sudah suci. Ada najis hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah itu apa? Najisnya enggak kecingok. Tadi ada tai ayam, tai apot, ternyata bekasnya hilang. Atau ada najis yang tidak kita ketahui. Maka di situ kalau hukmiyah bisa dimakfu, kebanyakan dimakfu karena kadang tidak kecingok. Tapi kalau sudah kelihatan ainiyah, maka harus hilang rasa, warna, dan bau. Kalau memang ini memang benar tai ayam, di bau masih bau enggak? Kalau masih bau perlu dicuci lagi. Gitu. Warnanya hilang, tapi baunya masih dicuci lagi. Berarti belum suci. Warnanya nggak hilang, tapi baunya hilang, bisa dimakfu. Seperti contoh darah nyamuk yang ada di baju kita kadang nggak hilang, warnanya masih, tetapi baunya sudah hilang, maka dimakfu, diampuni. Seperti
najis bawasir, ambeien, najis apa itu udun, apa udun itu? Bisul yang keluar nanahnya sudah ditutup tetap keluar, maka itu tetap najis tapi makfur, diampuni ketika sholat, ketika keluar sendiri. Ini, nah, ya, paham? Kalau perempuan ini kadang penyakit, ya penyakit keputihan. Nah, itu keputihan itu boleh sholat, boleh, ya. Perlu diingat-ingat karena itu tidak bisa sholat ketika perempuan dalam posisi halangan, haid, nifas. Ini konsep wanita. Kalau lanang yang nggak sholat ada haid berarti bahaya. Itu sudah kadaluarsa. Nah, ini namanya pembersihan daripada najis tadi. Ada lagi? Di dalam kita membersihkan najis itu ada 3 tingkatan. 1 mukhafafah, najis yang ringan, najis yang ringan. Yang kedua mutawasito, najis yang sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis yang besar. Apa contoh najis mukhafafah? Air kencing anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa. Kalau sekarang ini anak perempuan, anak laki-laki sudah mutawasito ini sekarang karena anak laki-laki sudah makan apa-apa loh. Sama dengan perempuan. Kalau perempuan belum makan apa-apa udah mutawasito, kecil itu. Ya. Cara menghilangkan enak, hilangkan seperti biasa, membersihkan, yang penting bau rasanya hilang. 1 dan 2 hampir sama untuk cara menghilangkan najis yang namanya mukhafafah dan mutawasito. Najis yang ringan dan najis yang air kencing sampai itu mutawasito itu, air kencing sampai. Ya. Walaupun makan jengkol tetap mutawasito. Yang ketiga namanya najis mughalladhah, najis yang besar. Ini terdapat pada najisnya anjing dan babi. Cara bersihkan bagaimana? 1 kali basuhan pakai debu, tambahannya 6 kali lagi, beri 7 basuhan. Contoh ini dijilat anjing, kita pakai debu dulu. Mengapa kok pakai debu? Sabun tidak bisa mengalahkan kuman dari anjing itu. Pernah diuji coba pakai debu dan pakai sabun, 75% kalau pakai sabun kuman yang menempel di dalam tangan yang kena jilatan anjing tidak hilang, tapi dengan debu bisa tinggal 10% sekali oles. Itu Rasulullah sudah 1500 tahun, 1400 lebih sudah mensabdakan pada waktu itu cara menghilangkan semua itu. Padahal belum ada namanya mikroskop, belum ada, apalagi pemantau kesehatan belum ada. Itu hebatnya Rasulullah, diberi mukjizat yang seperti itu. Ini, ya, ini. Wahidatun min huma mamzujatun biturabin tahurin. Yang pertama dicampuri dengan debu yang suci, dan paham ya? Ini yang pertama. Setelah itu pakai sabun baru boleh. Ini untuk najis yang besar. Paham? Paham ya? Ini membahas sebelum kita melaksanakan sholat. Air pun ada 2 macam. Ada air 1 kola, ada air kurang dari 2 kola. Ada air 2 kola atau kurang 2 kola. Air yang kurang dari 2 kola, 2 kola itu air yang berukuran 60 cm persegi, kurang lebih 212 liter. Kalau air yang jumlahnya 212 liter, maka dalam fikih boleh dicabuk, apa itu? Dikopok untuk mengambil air wudhu langsung. Tapi yang di bawah itu harus menggunakan yang namanya ember ataupun pakai gayung atau panturan. Apa? Panturan paham nggak ini? Apa namanya itu? Keran. Nah ini kan ada tingkatan air seperti itu. Air yang boleh untuk wudhu adalah air yang tohir mutohir, suci dan mensucikan.
Ada tohir, ghairu mutahhir, ada suci tapi tidak mensucikan. Contoh air teh. Air teh itu suci diminum tapi nggak suci untuk wudhu, nggak mensucikan. Air aqua ini boleh untuk wudhu, boleh yang ini, boleh. Ada yang tanya? Ada air dua, air mutanajis, air yang kena najis. Air kena najis itu tidak boleh untuk bersuci. Ini banyak hitungan air yang bisa untuk suci. Salah satunya adalah air bidrun, air sumur, bahrun, air lautan, nahrun, air bengawan, air hujan bisa, air salju, es bisa ya. Ini untuk bersuci. Kalau air sudah nggak ada, cari air nggak ada, kemana nggak ada, maka tayamum. Tayamum disitu adalah pengganti daripada wudhu. Maka doanya nawaitut tayamuma liistibahati sholati. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Maka sholat pakai tayamum, sholat fardu cuma sekali. Kalau untuk sholat sunnah bisa beberapa kali. Oke, paham? Ada yang tanya? Masalah air, masalah apa yang penting sebelum melakukan sholat nih? Sebelum sholat, ini bab itu dulu. Nanti langsung saya sambung bab wudhu biar sampai besok praktek wudhu yang pas. Ya, ini. Ada yang tanya? Gak apa-apa, nggak usah takut. Ada Pak dosennya kok. Ini jam berapa ini? Setengah 10. Biasalah. Jam segini kalau tempat saya masih jam 7 Pak sore. Ya kalau nggak percaya kamu datang ke tempat saya jam 2 malam, masih banyak yang hidup. Masih banyak yang hidup. Nah, paham ini? Ya paham nggak paham, paham loh ya. Nah, ini selanjutnya. Syarat yang kedua adalah at-toharatun bil wudu, sesuci sebelum menjalankan sholat dengan wudu. Wudu itu hukumnya apa? Wudu hukumnya wajib. Wudu hukumnya awal mula sunnah. Tapi sholat kalau nggak wudu nggak sah, maka wudu mau melaksanakan sholat hukumnya wajib. Makan hukumnya apa? Makan wajib. Wajib. Itu wajib itu. Alasannya apa kok wajib? Karena kalau nggak makan mati Pak Ustadz. Kalau saya mati nggak bisa sholat, oh ya berarti bener nih hukumnya wajib. Kalau nggak makan mati Pak Ustadz, kalau nggak makan mati saya nggak bisa sepak bola. Ini hukumnya lain gitu. Maka hukum itu dilihat ini sebab akibatnya. Contoh, kullu ma yutawasilu bil wajibun. Ada yang seperti itu. Ada yang menerangkan ma la yatimmu bihi ilal wajib bahwa wajibun. Ada yang seperti itu ya. Insyaallah seperti itu. Ada tadi keterangannya. Segala sesuatu yang mendatangkan wajib maka hukumnya wajib. Contoh sekarang contoh. Sholat maghrib ini hukumnya wajib. Kalau nggak wudhu maka nggak sah sholat maghribnya. Maka wudhu mau menjalankan sholat maghrib hukumnya wajib. Sholat ibadah kepada Allah, menyembah Allah kita hukumnya wajib. Ya, kita hukumnya wajib. Ya. Sementara kalau sholat kok keadaan laparan nggak bisa ini, maka kita nggak bisa sholat. Maka makan supaya untuk kuat ibadah, maka makan untuk perkuat ibadah hukumnya wajib. Makan untuk supaya kuat lari kalau habis mencuri, maka makan mau mencuri hukumnya haram. Paham? Aku tak makan ini mau mencuri aki mobil ini supaya larinya kuat. Saya makan dulu 2 piring supaya lebih cepat larinya. Maka makan mau mencuri hukumnya
Ya, paham ya? Nah ini. Nah, toharah yang kedua bil wudu wal ghusl. Sesuci yang kedua adalah syarat yang kedua untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu harus wudu dan mandi. Wudu itu bagi yang hadas kecil, mandi bagi yang hadas besar. Yang hadas besar itu wudu itu kentut, ya. Itu berarti hadasnya ke hadas besar tadi keluar air sperma, ya, disengaja ataupun tidak, hukumnya tetap wajib mandi besar. Ini. Nah, wa ammal wudu'u fa furuduhu sittatun. Adapun wudu ini fardu wudunya wudu ada 6. Ada 6. Al awalu niyatut thaharati lis salat aw rafil hadasi aw nahwihima. Yang pertama adalah niat sesuci untuk menjalankan sholat atau menghilangkan hadas daripada sesuci tersebut untuk melaksanakan sholat. Niatnya di mana? Bi qalbin ma'a awali ghuslil wajhi, dimulai dari membasuh wajah. Ini wajah. Mim manabiti sya'ri, dari tumbuhnya rambut. Paham? Umumnya seperti ini. Kalau yang botak Pak Yai, botak sini ya sini. Ini umumnya. Nih, penting. Pertama kali, nih ya, batasnya. Awal qasdil. Yang pertama. Maka ketika kamu basuh wajah harus set dari sini langsung. Niatnya dalam, kalau lafzul niat nawaitu wudu'a fil hadasil asghar itu lafaz, hukumnya sunnah. Sunnahnya mengapa? I'anatul lil qalbi. Melafadzkan niat hukumnya sunnah karena menolong hati. Paham? Kalau kamu enggak usolli atau enggak nawaitu wudu'a enggak masalah, itu kan hukumnya sunnah. Kalau yang make ya berarti dapat pahala kalau yang enggak make berarti enggak dapat pahala sunnah. Enggak usah dibahas bid'ah ya. Kalau yang bid'ah itu kan wajahnya aja bid'ah. Wajah sampean itu wajah bid'ah semua loh. Enggak ada zaman Rasulullah seperti saya, seperti kamu. Kendaraan saya itu bid'ah itu. Mobil saya itu bid'ah. Dulu unta saya pakai Yaris. Nah, ini. Awali batasnya wajah mana? Batasan wajah ini sampai sini. Sampai sini. Bukan sini. Tapi sampai ini. Ya. Makanya di situ pakai kudung seperti itu juga sah-sah saja. Yang mau pakai cadar enggak apa-apa, boleh bagus juga. Itu enggak masalah. Yang enggak pakai cadar enggak usah ngomongin yang pakai cadar. Yang pakai cadar enggak usah menghina yang enggak pakai, karena ada dasarnya masing-masing. Itulah enaknya kita ngaji. Jadi enggak nyalahkan orang pakai cadar, silakan. Bagus, yang enggak pakai tertidih bagus daripada enggak kerudungan. Ya toh? Karena apa? Ini adalah aurat. Ya, aurat kita dari sini badannya tutup ila wajah wa kafaiha. Kalau sholat ini telapak ini, makanya disunahkan jangan sampai ada nutup di sini kalau sholat. Ila wajah wa kafaiha. Kalau sholat perempuan ini, yang lanang nanti dulu bahasanya. Lanang nggak begitu penting soalnya. Karena bahasanya lain. Karena perempuan itu jelimet, itu perempuan itu ruwet, jelimet dan ruwet, dan harus dijaga yang betul-betul. Kalau lanang tidur di sini nggak masalah, tapi kalau lanang di sini bahaya besok. Nah ini, apalagi markonah itu lebih bahaya. Paham? Nanti saya praktekkan. Nah, bahasa sini wajah sampai ini gedung kuping, apa yang namanya ini pentil ini yang kebasuh ini, tahu ini nggak ini? Yang paham nggak itu? Belakang itu paham nggak itu? Nanti gayanya apa yang kedua tapi nggak paham. Ini kalau yang basuh wudhu harus ke ini, ke basuh ini, sini sampai sini,
ketemu telinga, dan sini sampai cukul tubuhnya rambut sampai ke sini. Ini wajah. Jadi kamu harus basuh. Kalau cuma segini aja nggak sah sholat kamu, karena wudhu kamu nggak sah. Kalau wudhu sampai sini nggak sah. Maka laki-laki yang punya jenggot tebal sunnah nih. Kalaupun nggak tebus nggak apa-apa kalau ini kalau tebal. Kalau punya saya kan jarang-jarang ini. Ini sunnah Rasul saja ya. Kalau nggak punya nggak usah. Ya, yang nggak punya ini nggak usah dikasih apa itu obat supaya jadi kayak siapa itu Roma Irama. Nggak perlu. Karena apa? Pemberian Allah diterima seperti itu. Nggak usah dibikin-bikin. Kayak orang Arab aja. Nah, kita itu asli orang Indonesia jarang tumbuh ini. Kalau orang Arab itu Masya Allah, saya ke Mekah baru 9 kali. Ya, ini. Oh, begini-begini. Itu asli tanpa obat. Itu loh, makanya orang Arab kalau tebal gak tembus gak masalah. Yang penting di dohiriha, dalam dohirnya itu kan terkena air. Wudhu penting, karena wudhu kalau sah, sholatnya baru sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya positif tidak sah. Sekarang gini, kamu mau masuk mahasiswa, persyaratannya kurang, masuk nggak? Nggak masuk, yang tes aja persyaratannya cukup aja, banyak yang nggak masuk, ya toh? Nah, makanya saya nggak masuk Unsri, karena nggak masuk dulu. Orang tes oleh aku. Sekarang ternyata jadi teman sampean, temennya ya. Jadi sepodo baik Unsri saya aku. Nah, belajar bersama sama. Nah, yang selanjutnya Asani ghusl wajhi min mubdatastihi jubhati ila mutahadakoni wa min al-udhri la udhani ila al-batilihati ar-rajuli wa aridul kasafaidi. Makanya basuhnya dari sini sampai ke sini, dari telinga sini, ini loh apa? Ini loh. Ini apa ini? Ini butuh itu loh. Cucuknya telinga. Nah, punya tenan itu. Cucuknya telinga. Ini sampai sini harus kebasuh ya. Min bukta tasdilul jubati dari ini. Ada perempuan yang ini rambutnya banyak ini. Sampai ke sini-sini. Harus dibasuh sampai ini. Ya, jangan sampai cuman sampai sini aja. Enggak sah. Perempuan kan kadang ada yang ini, ada yang tangannya berbulu. Ada enggak? Ada enggak? Diterima itu dari Allah kok. Diterima. Yang penting jangan bunuh domba aja. Wa aradhi al-kashifa ini godeng. Kalau bagi laki-laki yang godengnya tebal itu boleh, harus dibasahi seperti ini. Nah, begini cara basuhnya. Ya. Ini air. Ini. Jangan begini. Ini namanya raup. Apa raup itu Indonesia? Karena apa? Air ini mustakmal, sudah begini kamu naikkan lagi. Sekali aja. Red. Ya. Tuh. Ya. Enggak perlu sampai seperti itu, enggak perlu. Satu kali yang wajib. Kalau airnya sedikit jangan sampai 3 kali lebih. Kalau lebih 3 kali hukumnya makruh sampai malam. 1 kali, 2 kali cukup. Kalau air sedikit, tapi kalau airnya kok banyak disunahkan 3. Dalam hati niat, saya niat menghilangkan hadas kecil wudu ya. Nama itu Rabbul Kecil Asbari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil ilahi. Satu, berarti yang kedua, ketiga hukumnya sunnah. Kalaupun airnya sedikit, kalau kawan yang ngantri jangan bergaya. Oh, nanti sawate itu namanya tidak punya adab gitu. Aku paling jengkel dengan orang yang gaya-gaya bisa tapi nggak bisa. Ya. Kalau saya kadang kalau tempat antrian itu saya cuma sekali aja, seret 2 kali, minggir, cepet, nggak lama-lama. Karena apa? Kasihan yang di belakang, kasihan. Gitu. Apalagi lagi butuh habis airnya, yuk, tambah jengkel itu. Udah ngantri, wudu, baru kaki. 1 habis. Kayak dulu ada cerita itu ada orang sholat tuh begini, kakinya diangkat. Oh yang kiri. 3
habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ngapa sih diangkat? Kakinya ngapa? Tadi itu aku waktu wudhu tinggal basuh kaki kanan baru mau kaki kiri, airnya habis. Jadi nggak saya ikutan sholat yang ini. Yang ikut sholat yang kanan karena kanan bagian yang wudhu terus habis yang kiri. Jadi nggak aku angkat supaya tidak ikut sholat. Jadi begitu sholatnya. Ini jenenge wong pokok. Kalau syarat itu nggak cukup berarti tidak sah. Harus diulangi lagi. Yang kiri nggak kebagian air, sholatnya sampai awal sampai akhir. Terus jangan ini. Ditanya, Mas kakimu sakit kok? Enggak sakit saya. Loh kenapa kok? Enggak kamu taruh bawah. Tadi itu kayak wudhu, airnya habis, baru basuh kaki kanan, airnya habis, kaki kiri nggak kebagian, maka kaki kiri tidak saya ikutkan sholat. Seperti itu sholatnya. Nah itu seharusnya tidak sah. Ya. Asalisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Ingat, bagaimana cara air supaya sampai? Ketika air mengalir begini. Supaya air masuk dulu baru begini. Atau dari sini ke bawah boleh. Paham? Supaya sela-sela kuku kamu ini ada terkena air wudhu. Panturan ini panturan ya. Contohnya begini. Nah, boleh di sela-sela begini namanya hukumnya sunnah. Kalau enggak, ya enggak usah, enggak masalah. Bagus di sela-sela ini. Pakai jari kelingking. Paham? Paham ya? Kalau saya untuk begini airnya, biar masuk dulu si pori-pori, apalagi yang kukunya panjang. Gini. Satu kali, harus ini sekali, 3 kali cukup. Paham? Ini, batasnya sini, jangan sampai wudhu cuma di sini, maka tidak sah. Pak Ustadz, bagaimana kalau tangannya buntung di sini? Kita pakai isyarat, tetap musab. Tetap. Kan ada juga yang nggak punya tangan kan? Makanya solusinya kalau tangannya buntung berarti pakai isyarat. Harusnya nggak wajib dibasuh, tapi harus dibasuh atau sunnah untuk sebagai isyarat kalau punya tangan. Paham? Ini yang kedua. Yang ketiga, ar-rabi'u masu aqali syai'in min basaratir ra'si aw min sya'rihi idza lam yakhruj mamsukun bil mati an hadir ra'si. Dalam arti kita disunahkan membasuh sebagian kepala min ba'dir ra'si. Bukan rambut, di kepala. Di sini bisa. Di sini juga bisa tempat tumbuhnya rambut. Awim masyarihi dalam dalam mamsukun minhu ilmaddi an hadi rasi, dari batas kepalanya. Bisa di tengah sini kalau botak, kan? Atau di sini bisa di sini, bisa di pinggir sini, bisa di sini. Dikit. Masku ingat, kalau masku air dibuang dulu, set, sunahnya semuanya sunahnya. Tapi kalau enggak, kalau ghuslun harus air, kalau masku itu mengusap saja. Harus dibuang dulu airnya. Set. Paham? Paham? Ada yang nggak pakai handuk langsung? Boleh juga. Ya nggak didekatkan ini kepalanya. Ada yang seperti itu. Kalau yang bagus, masku itu mengusap. Set, buang. Paham? Ya. Terus ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kaki dari ini mata kaki. Disunahkan melebihi batas yang telah ditentukan. Berarti bisa sampai lutut atau di atasnya sini. Maka besok di akhirat akan bersinar itu kaki yang diwudu dilebihi daripada batas wudu. Maka hukumnya dan disunahkan gosok pakai jari telunjuk. Paham? Pakai jari kelingking, kok telunjuk? Kelingking. Nah, ini juga sunnah kalau kaki kiri kelingking kanan, kalau kaki kanan kelingking kiri.
Paham? Yang terakhir namanya as-sadu tartibu kama dzakarna wajibu. Harus runtut. Gak boleh telan basuh kaki, basuh muka dibuat balik, tidak boleh. Kalaupun toh air di sini habis, pindah lapisan sebelah sini, atau sebelah sini tetap nyambung. Yang penting jangan sampai dibolak-balik, maka tidak sah. Ayo, paham? Ayo praktek. Kamu yang pakai peci berdiri. Contoh, ini airnya akan nggak ada kan, isyarah aja. Ya coba, wudhu. Ya kalau kamu berdiri wudhu ya basah semua lah. Ibarat seumpama berdiri, seumpama di depan itu ada airnya. Nah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dianukan, itu kan belum sunah-sunahnya ya. Sunah-sunahnya tuh tangan dicuci dulu, ini kumur, masukkan intisab, ini hukumnya sunnah. Dia masih wajib dulu ya, wajib dulu. Baru langsung ini, set, ini ya, coba 3 kali. Nah itu, jangan ditelan toh, malah ditelan air. Itu airnya seperti itu, ya. Terus kamu wudhu aja seolah-olah depan kamu ada air. Coba aku mau jenguk. Praktek kamu zaman. Iya. Nah, coba. Wudhu biasa yang seperti kamu praktekkan. Coba. Nah. Misalnya kalau mulut itu langsung minum. Ya itu sunnah. Intinya itu sunnah-sunnahnya. Yang kita bahas yang wajib dulu ya. Gak apa-apa. Ini biasa. Nah. Ya terus, jangan lihat aku. Nah, ini contohnya. Ini bentar lagi yang belakang cewek ya, yang baju merah. Lihat dulu ya terus. Ya kan ibaratnya ada airnya. Nah, ya terus masuk. Jangan banyak-banyak. Praktek ya banyak-banyak betul. Ya itu sunnahnya lebih sunnahnya memang. Nah, terus ya telinga itu hukumnya ya terus kaki ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Siapa namanya? Ayub, Ustaz. Ayub. Oh, kalau namanya Nabi ya pantas lah.